Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Nandita Zarani, NIM 2110202007, kelas 2102A atau PAI-A, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai sumber belajar pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Halo semuanya, sebelum melanjutkan materi selanjutnya mengenai sumber belajar, alangkah baiknya kita akan mengulas kembali mengenai materi-materi sebelumnya yang ada di channel YouTube saya ini. Yang pertama yaitu media pembelajaran, yang kedua sumber belajar di lingkungan sekolah dan alam sekitar. Nah, di dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai perbedaan-perbedaan media pembelajaran dan sumber belajar. Dan jangan lupa menyaksikan video-video yang saya cantumkan mengenai contoh perbedaan media pembelajaran dan sumber belajar. Apa sih dari perbedaan media pembelajaran dan sumber belajar yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian, yang kedua tentang manfaat, yang ketiga tentang fungsi dan tujuan, yang keempat bentuk-bentuk media dan sumber belajar, dan yang kelima menurut penjelasan pendapat ahli. Selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman merupakan contoh media pembelajaran ketika guru menerangkan materi penjelasan kepada siswanya agar siswa tersebut tidak merasa bosan atau menonton terhadap media pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Variasi pembagian kelompok yang menunjukkan Pancasila. Itu merupakan contoh dari media pembelajaran saat guru menjelaskan materinya kepada siswanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang akan kita ulas kembali. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dikenal sebagai alat bantu atau penghubung komunikasi untuk menyampaikan pesan dari sumber penerima atau guru ke penerima pesan atau siswa dengan menyampaikan tujuan. Yang kedua yaitu pengertian menurut pendapat ahli, yaitu menurut Suryani dan Agung tahun 2012 menyatakan media pembelajaran adalah alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber bahan ajar yang dapat digunakan sebagai tempat bahan pengajaran terhadap asal untuk belajar. Yang ketiga, fungsi dan tujuan. Nah, di fungsi media pembelajaran ini sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan atau informasi bahan ajar. Dan yang kedua yaitu tujuan media pembelajaran, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik dan pengajar. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yaitu memberikan perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas materi pembelajaran secara berulang. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari media pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk media pembelajaran sini saya mengambil 3. Yang pertama yaitu media visual. Media visual merupakan bentuk media berupa pendengaran seperti radio. Ketika kita mendengarkan radio ataupun televisi ataupun handphone, nah itu merupakan bentuk media pembelajaran berupa visual. Yang kedua yaitu media audio. Media audio ini merupakan bentuk media melalui penglihatan seperti poster atau mading dan lain sebagainya. Yang ketiga media audio visual, yang dimana bentuk media ini melalui gerak, film ataupun. Lanjut contoh berikutnya yaitu contoh sumber belajar.
Nah, di mana di sumber belajar ini merupakan bahan ajar ketika guru memperkenalkan siswanya mengenai lingkungan ataupun mengenai tumbuh-tumbuhan lewat pembelajaran. Nah, di mana contoh dari sumber belajar bahwasanya dapat kita pahami dan ambil hikmah ya dari perbedaan media pembelajaran dan sumber belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar yang kita ulas kembali materi sebelumnya. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar secara umum dan menurut pendapat ahli. Yang pertama yaitu secara umum, sumber belajar itu adalah bahan ajar yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terhadap asal untuk belajar peserta didik. Yang kedua, menurut pendapat ahli yaitu Janusz Zawiski dan Molenda tahun 2008 menyatakan sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan sumber belajar. Yang pertama, fungsi sumber belajar yaitu sebagai saluran komunikasi dan mampu meningkatkan produktivitas pembelajaran peserta didik yang berinteraksi dalam suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dan yang kedua, tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar pada pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Nah, manfaat sumber belajar di sini saya mengambil dua manfaat. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman langsung ke lingkungan belajar. Yang kedua, dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pengamatan atau pengalaman. Selanjutnya, materi mengenai bentuk-bentuk sumber belajar. Nah, di mana bentuk-bentuk sumber belajar ini terdiri dari buku, modul, mading, majalah, LKS, brosur, poster, film, observasi, maupun lingkungan dan ruang belajar, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dan klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar menurut AECT. Kepanjangan dari AECT adalah Association of Education Communication Technology, yang berarti bahwasannya sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, ataupun benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Yang kedua, klasifikasi sumber belajar dalam teknologi. Di dalam teknologi pendidikan, sumber belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Dilihat dari segi tempat asal usulnya. Selanjutnya yaitu sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang, yang kedua sumber belajar yang tersedia atau bisa dikatakan tinggal memanfaatkannya. Contohnya tadi yang di dalam video contoh sumber belajar, nah itu merupakan siswa-siswi mengenal lingkungan alam sekolah, mengenai tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran dan makhluk hidup. Materi selanjutnya tentang macam-macam sumber belajar. Nah, di dalam video kali ini kalian bisa melihat gambar mengenai macam-macam sumber belajar. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua lingkungan, yang ketiga peristiwa, yang keempat tempat kebun binatang, yang kelima benda candi, yang keenam buku, yang ketujuh orang pendidik, yang kedelapan bahan pembelajaran seperti website, internet, ataupun hal sebagainya. Baiklah, materi terakhir mengenai kesimpulan sumber belajar. Jadi, sumber belajar dapat dikatakan sebagai hasil belajar karena hasil belajar ini menunjukkan proses usaha orang mencari ilmu yang akan dipelajari dalam penentuan permasalahan pengetahuan sumber yang diajar dan merupakan pengukuran atau penilaian hasil belajar peserta didik tersebut dalam mengetahui segala sumber belajar. Adapun lingkungan sumber belajar
terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama lingkungan alam asli, yang kedua lingkungan alam buatan manusia, yang ketiga lingkungan sosial. Nah, dari ketiga lingkungan tersebut merupakan sumber belajar untuk peserta didik. Adapun kegunaan sumber belajar, yang pertama sumber belajar menggunakan media cetak seperti buku ataupun teks. Yang kedua, lingkungan, misalnya masyarakat atau orang sekitar ataupun makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe.